Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang saya hormati Pak Haji Swani dari MB Manajemen Board KK Indonesia. Yang saya hormati teman-teman TPP dan TPP Site. Yang saya hormati juga teman-teman UNJ yang sudah meluangkan waktunya. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-temanku yang sudah hadir di sini dengan penuh semangat. Tadi saya sudah di awal ngobrol dengan sebagian yang sudah hadir. Setelah ngobrol, terbuka sedikit wacana tentang setelah lulus SMA mau ngapain gitu ya. Nah, tema kita begitu, Kak. UNJ ya, saya coba fasilitasi ya. Hari ini saya ucapkan terima kasih, ini ternyata kehadiran WL ya. Dari yang kita daftar, yang diundang, plus mamahnya ya. Ada mamahnya, ada juga yang mendampingi. Terima kasih juga sudah bisa hadir. Hari ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi namanya pertama berarti nanti ada berikutnya. Mudah-mudahan juga diikuti oleh semua seperti hari ini, lebih lengkap lagi ya. Dan saya mengucapkan juga apresiasi buat teman-teman dari UNJ ya, yang dari pagi tadi ya? Iya. Dari pagi tadi. Jadi ini sesi kedua ya. Ya. Dan informasinya selain di Rusun Jatinegara Barat, ini juga di 2025 akan ada kegiatan di Rawabebek ya. Siap-siap Anggi dan Vivi ya dari Rawabebek ya. Untuk ikut nanti juga dengan teman-teman dan kakak dari UNJ. Ya, dalam kesempatan ini sebenarnya ingin kenapa tadi dengan Masjid sekalian teman-teman diajak, kita ingin ada sharing pengalaman atau testimoni, atau kan UNJ itu salah satu universitas favorit lah di Jakarta kan. Oplos dulu buat teman. Ya, pasti di sini ada yang mau masuk UNJ nggak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Jangan malu-malu. Ada yang mau? Iya, ada yang mau nggak? Ada yang mau masuk nggak? Ya, mudah-mudahan nanti juga ada salah satu dari yang hadir di sini menjadi salah satu mahasiswa dari UNJ ya. Ya. Nah, kalau UNJ itu menjadi salah satu universitas yang memang selama ini menjadi favorit, banyak yang menginginkan masuk di sana, tapi melihat dari perkembangannya ternyata banyak juga teman-teman kita, adik-adik kita yang tidak lulus juga kan gitu. Jadi ini termasuk the best yang beruntung ya, yang berhasil masuk UNJ karena kesempatannya tidak banyak juga kan gitu. Nah, kami termasuk juga mungkin dari adik-adik ingin dengar sebenarnya pada saat kelas 12 kakak itu ngapain aja gitu. Ya, ngapain aja sih gitu kan, belajarnya kayak gimana gitu, kemudian apakah cukup menghafal itu hanya satu malam misalnya, atau memang ada rencana-rencana belajar yang memang sudah disusun sehingga akhirnya keterima di UNJ kan gitu. Mungkin juga ada pilihan-pilihan ya, ada beberapa pilihan karena tapi ternyata UNJ itu menjadi salah satu pilihan yang akhirnya masuk juga di situ. Nah, kita ingin mendengar nih, terutama adik-adik ya. Adik-adik ingin mendengar juga pengalaman dari kakak-kakak ini ya, termasuk juga kalau boleh juga sampaikan setelah jadi mahasiswa juga program-programnya apa saja gitu, termasuk sampai tiba di Rusun Jatinegara Barat ini. Ya. Oke ya. Oke, siap ya kakak ya? Iya. Ya, kita acaranya jangan dibikin tegang ya. Kalau tegang malah kita juga ikut tegang ya, Mas. Iya. Santai aja ya. Ya, santai aja, fun aja karena memang ini acaranya benar-benar acara hari Minggu yang seharusnya menjadi acara refreshing juga bagi kita kan gitu. Hanya beda tempat aja. Kalau refreshing di tempat wisata, kita anggap saja ini refreshing juga tapi di Sanggar Belajar. Oke, selamat siang semuanya. Siap.
Mungkin kalau dari aku ya untuk adik-adik yang kelas 12, kebetulan aku sekarang udah semester 3 ya. Jadi aku kelas 12 tuh berarti udah hampir 2 tahun yang lalu ya. Pas aku kelas 12 itu apa sih yang aku lakuin? Nah, dari kelas 12 itu sebenarnya aku udah nentuin tujuan aku mau lanjut ke universitas atau aku lanjut kerja atau apapun itu sebenarnya aku udah lakuin dari aku masuk SMA gitu. Aku udah nentuin tujuan aku nanti setelah lulus SMA itu aku mau kemana. Nah, kebetulan tujuan aku itu, aku kan punya cita-cita pengen jadi fashion designer. Jadi aku pengen masuk setelah aku dari SMA, aku pengen masuk ke jurusan di universitas itu fashion design gitu. Jadi aku cari universitas terutama di yang deket-deket dulu ya di Jakarta, itu universitas apa sih yang ada jurusan yang aku pengen gitu. Kebetulan aku pengen fashion design dan Oke ya, kita mulai dari siapa? mungkin saya dulu. Oh, silakan. Yang ada jurusan fashion design itu di Jakarta dan yang negeri ya. Aku ini carinya juga kebetulan yang negeri aja gitu. Kebetulan di Jakarta itu adanya di UNJ gitu. Jadi aku mulai fokusin tuh untuk masuk ke UNJ di jurusan fashion design ini di Fakultas Teknik. Nah, aku mulai benar-benar kayak ngejar UNJ ini mulai dari kelas 12 sih. Tapi persiapannya itu ya dari kelas 10 juga gitu, mulai dari kita belajarnya buat naikin nilai pas di SMA gitu kan, buat bantu kita juga buat dapat undangan ke universitas atau eligible gitu. Dan aku dapat kesempatan buat seleksi nih masuk universitas lewat jalur SNBP. Nah, apa aja sih yang aku lakuin untuk SNBP ini? Terutama pertama-tama yang aku lakuin itu banyak-banyak cari informasi gitu, terutama tentang universitas sama jurusan yang aku pengen gitu. Jadi aku cari-cari informasi kayak di Google, Twitter, di sosmed juga banyak kok informasi tentang kayak universitas atau jurusan yang kita pengen gitu. Nah, untuk itu dari situ aku setelah cari-cari informasi yang banyak tentang jurusan aku kayak udah mantepin buat aku masuk ke jurusan itu fashion design. Jadi di SNBP itu aku milih pilihan pertama itu di UNJ jurusan fashion design, terus yang kedua itu di UPI di Bandung. Di Bandung. Jurusannya juga fashion design gitu. Sebenarnya iya sama. Terus alhamdulillahnya pas di pengumuman, alhamdulillahnya aku keterima di jalur SNBP, keterimanya di UNJ, di pilihan pertama aku. Alhamdulillah banget. Ya, nah untuk tips and triknya itu sebenarnya kalau SNBP itu kita harus cari informasi terutama itu tentang lulusan dari SMA kita di universitas tersebut yang kita pengenin gitu. Misalnya aku di UNJ aku cari track list gitu, kakak kelas aku yang di atas yang masuk ke UNJ sebelum aku gitu. Aku lihat apa udah ada kakak kelas aku yang masuk UNJ sebelumnya atau ke jurusan aku sebelumnya gitu, karena dari situ tuh bisa ngebantu kita juga gitu buat lulus di UNJ lebih mudah gitu. Betul kan ya? Kalau aku tuh kebetulan dapat beasiswanya itu KJMU, karena sebelumnya juga di SMA itu aku dapat KJP kan ya. Terus untuk dapat KJMU itu gimana sih?
Nah, kalau sepengalaman aku, KJMU itu aku dapetin di semester 2. Jadi kalau KIP kan didapetin dari semester 1 ya, dari sebelum kita daftar ke perguruan tinggi. Nah, kalau KJMU itu agak beda. Dia itu setelah kita masuk universitas baru kita bisa daftar gitu. Nah, jadi biar dapat KJMU itu aku terus kayak cari informasi tentang beasiswa ini, gimana caranya. Terutama aku terus tanya-tanya ke ini guru BK aku pas di SMA gitu, karena yang ngurusin juga kan guru BK sama mungkin TU ya gitu. Kenapa? Nah, buat syarat-syaratnya itu kalau KJMU paling ya kenapa? Oh iya. Yang utama pasti pernah dapat KJP sebelumnya, itu lebih memudahkan buat dapat KJMU, iya. Terus juga untuk penerima KJMU itu minimal IPK-nya itu harus 3 ya. Terus kalau buat KJMU itu dapatnya lumayan sih, dapatnya 9 juta, dan itu 9 juta belum dipotong sama UKT gitu. Cerita dari awal dulu ya. Jadi sebenarnya saya itu saat kelas 12 belum terpikir untuk lanjut kuliah, karena kan saya melihat ekonomi keluarga saya sendiri tuh, mohon maaf, agak kurang ya. Sadar diri lah saya. Kayak, duh saya mau lanjut kuliah atau enggak, karena adik saya kebetulan juga 3, masih kecil-kecil dan sekolah. Tapi saya dengar info ada KIP kuliah ini. Saya dengar info, terus saya coba konsultasi ke TU sekolah saya, KIP tuh gimana sih Bu, cara-caranya kayak gini tuh kayak gimana. Tapi ternyata sekolah saya itu tidak memberikan jawaban. Alhasil saya mencari informasi itu sendiri. Manual lewat Instagram, bisa lewat Google, pokoknya lewat medsos yang ada. Ya, kemudian dari situ saya baru ada tekad untuk kuliah. Dan saat pengumuman eligible itu, kebetulan teman-teman saya, kalau sekarang itu nyebutnya circle ya, geng gitulah. Teman-teman saya itu pada masuk eligible semua, hanya saya yang tidak masuk eligible. Semangat saya itu semakin, wah kok teman-teman saya bisa, saya kok nggak bisa gitu. Akhirnya dari situ saya langsung cobalah beli buku untuk belajar, dan coba belajar sampai pendaftaran UTBK itu. Tapi saat UTBK itu, UNJ ini sebenarnya bukan pilihan pertama saya, karena kan saya lulusan IPA di SMA. Saya milihnya saat itu, pilihan pertama itu Tekpang di IPB, dan pilihan keduanya juga sama, dan UNJ ini menjadi pilihan terakhir saya di pendidikan tata boga. Karena saat itu orang tua nggak bolehin saya jauh-jauh, jadi orang tua taunya udah di UNJ aja gitu. Tapi ini juga termasuk pilihan yang saya pengenin. Nah, dari situ pas UTBK itu alhamdulillah saya keterima di UNJ. Memang ya ridho orang tua itu sangat dijabah gitu di UNJ saat itu. Dan kebetulan saya juga mau ngajukan KIP. Jadi KIP itu diajukan sama timelinenya tidak jauh dari UTBK. Jadi setelah kalian mendaftar UTBK dan kalian punya nomor kartu UTBK. Iya, nomor kartu UTBK-nya itu kalian bisa mendaftarkan KIPK langsung gitu. Nah, nanti saat pendaftaran KIPK itu terlihat kalian itu ada di desil berapa. Kebetulan saya ada di desil 2, dan jadi biaya UTBK saya itu di cover sama pemerintah. Jadi saya nggak bayar 200.000, benar-benar gratis saat mengikuti UTBK. Kemudian saat sudah dinyatakan lolos di universitas yang kita tuju, itu kan masih seleksi lagi. Jadi kita tuh mengirimkan berkas berupa apa aja kemarin? Fotokopi kartu keluarga, akte, pokoknya dokumen pribadi, kemudian dokumen pendukungnya ada tagihan listrik, surat PBB, kemudian pajak motor, pajak rumah, dan foto keluarga, foto rumah, dan dokumen pendukung lainnya. Itu tuh prosesnya nggak singkat, dimulai dari yang tadi saya bilang, yang dari UTBK, kemudian saat Anda dinyatakan lolos UTBK itu belum tentu kalian lolos KIPK, masih banyak seleksinya yang harus dilewati melalui dokumen-dokumen pendukung tadi. Kemudian kalau sudah dinyatakan lulus, alhamdulillah saya lolos KIPK juga.
Nah, KIPK di UNJ ini cukup lumayan besar. Per semesternya kita untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini kita dapat sekitar 8,4 per semester di luar uang UKT. Jadi uang UKT itu sudah dibayarkan, beda dengan uang 8,4 itu beda. Jadi UKT ada dibayar tersendiri dan 8,4 itu khusus uang pendidikan kita. Seperti itu aja. Jadi untuk berkas-berkasnya ini itu dari UNJ sendiri setelah dinyatakan lolos UTBK sekitar seminggu atau 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu ini itu pengumpulan berkas selama 1 minggu, terus diproses sekitar gak sampai sebulan sih itu udah keluar nama-nama pengumuman. Jadi termasuk cepat, cuman emang untuk proses pencairannya karena kan kita dari pihak administrasi UNJ juga harus mencocokkan kembali gitu nama-namanya. Ada yang menyusul juga baru mendaftar juga ada. Jadi untuk proses pencairan agak menunggu lama sekitar 2 bulan. Kemarin bulan November baru. Cuman untuk KIP sendiri seperti tadi yang udah disinggung, kalau KJMU kan dia di semester 2 baru keluar. Nah, kalau KIP nih dari semester 1 udah keluar cuman di akhir gitu. Terus KIP juga daftarnya nih bareng timelinenya sama SMBP dan SMBT. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang dapat nanti kan pengumuman sanggah sekolah eligible tuh mungkin perkiraan Januari ya, setelah kemarin ada press conference-nya dari SNPMB. Buat teman-teman mungkin yang mau lanjut kuliah bisa tuh follow Instagram SNPMB. Itu bisa dilihat timeline-nya nanti di situ udah lengkap. Nah, KIP juga sama. Jadi dia untuk SMBP juga ada dan itu bareng biasanya dari webnya dibukanya tuh bareng. Jadi kalau teman-teman yang dapat eligible mau coba daftar KIP juga silahkan bisa gitu. Nah, kalau yang SNBT juga dia bareng timeline-nya sama pelaksanaan SNBT juga di KIP seperti itu. Nah, untuk SNBT sendiri kalau alhamdulillah dapat UNJ, dapat negeri, kuliah ada yang ngebiayain, dalam hal ini pemerintah. Padahal Kawulan tadinya nggak mau kuliah nih karena merasa ekonominya gitu sama kita. Tapi ternyata bisa. Berarti untuk melanjutkan pendidikan ini kita ada kemudahan. Ya semuanya ya. Ini harus dimanfaatin tadi kan. Ya Kak ya. Ada kemudahan kita nggak manfaatin. Kita manfaatin gitu. Kalau zaman saya dulu boro-boro udah kayak begini, gitu kan? Zamannya Bang Jack, nih zaman ini kita manfaatin. Nah, untuk memanfaatkan ini, kita kan tentunya kan belajar nih, ya kan belajar. Nah terus yang kalau ada di depan kita ini kakak-kakak UNJ, karena mereka memang mendermakan ilmunya di sini, ngajarin adik-adik di sini, Sanggar ya. yang di Sanggar. Nah, apakah tetap bisa melanjutkan dengan bantuan KIP dan KJMU itu tadi? Walaupun kita nggak dapat negeri, kan kuliah nggak harus misalnya, wah nggak dapat negeri udah nggak jadi kuliah gitu kan. Apakah KIP, KJMU itu tetap bisa berjalan, bisa membantu kita? Ini buat adik-adik biar juga ada gambaran gitu. Walaupun dia nggak dapat negeri, kan nggak semuanya dapat negeri kan? Yang penting kan kuliah. di KJMU sendiri sistemnya sama seperti KIP ya. Untuk kita punya surat perjanjian tidak boleh dapat beasiswa lain selain dari KJMU ini gitu. Oke. Nama saya Siva dari RJB, ingin bertanya, kalau di UNJ itu jurusannya ada apa aja sih Kak? Oke, tadi pertanyaannya fakultas apa aja ya? Iya. Oke, sebenarnya di UNJ itu fakultasnya banyak banget. Ada yang baru lagi nih ya, apa? Fisha tuh. Kita sebutin aja satu-satu kali ya. Yang pertama itu ada, ya yang paling terkenal lah di UNJ, Fakultas Ilmu Pendidikan, tuh kan? Paling terkenal lah. Habis itu ada Fakultas Teknik. Nah, habis itu ada Fakultas Matematika dan IPA. Iya, FBIPA tuh ada. Terus ada FE, Fakultas Ekonomi. Terus ada FISH, Ilmu Sosial, Hukum. Iya. Ini baru yang FIS tuh. Iya. Ada yang baru. Berarti ini mah FISH ya. Iya. FISH, Iya. sosial dan hukum. Iya. Ada satu lagi psikologi sama FBS, bahasa dan seni.
Sama Evika deh, sama Evika. Itu ilmu keolahragaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Angelia, saya berasal dari Rusun Binus Elok. Nah, kan tadi kakak-kakaknya ini udah sharing-sharing nih ya tentang KJMU dan juga KJP, KIPK. Nah, saya ini mau tanya nih, kan tadi dari pengalaman kakak-kakak ini yang mendapat KJP, KIPK itu kan kebanyakan itu dari jalur SMB. Saya misal dapat jalur SMBP itu bisa nggak sih untuk mendaftar di KJP, KIPK itu? Kalau misalnya kamu masuk eligible nih, tadi yang udah aku bilang kan, KIP itu pendaftaran alur pendaftarannya itu bareng sama alur pendaftaran SMBP ataupun SMBT. Jadi kalau misalnya kalian kan biasanya diumumin dulu eligible-nya, terus baru pendaftaran SMBP udah ada juga tuh nanti buat akun, regis segala macam. Nah, itu biasanya kalau guru BK kalian suka ngasih informasi itu buat KIP barengan. Jadinya misalkan kalian habis bikin akun, terus udah masuk nih ke akun SNPMB-nya, biasanya langsung diarahin buat langsung bikin akun di KIPK juga. Di Natasha Urisaikti, biasa dipanggil Natasha. Izin bertanya Kak, untuk beasiswa KIPK itu sama beasiswa satu lagi itu ada syarat tertentu nggak sih buat dapetin itu, kayak dilihat dari nilainya atau dari apa? Terus yang kedua, saya kan dari SMK, rencana pengen gap year kuliahnya nanti, itu buat beasiswanya itu masih bisa kan ya Kak, seiring sama nanti? Menjawab, saya jawab yang KIPK ya, karena KIPK itu untuk syarat khususnya banget sih nggak ada, tapi kan karena KIPK itu kan ditujukan untuk anak-anak yang ingin berkuliah namun terhalang ekonomi. Jadi syaratnya itu yang tadi sudah saya bilang, itu data pribadi dan data-data pendukung, dilihat dari foto rumah, ya faktor ekonomi, syarat faktor ekonomi sama IP kalian itu nggak boleh di bawah 2,7. pokoknya Paling aman itu 3. desilnya itu Di bawah. semakin desilnya di bawah itu kesempatannya lebih besar itunya gitu. Terus buat nentuin desilnya itu gimana Kak? Itu harus itu kuliah dulu gitu apa gitu? Desilnya itu saat nanti kita regis di akun KIP-nya itu dimasukin nomor NIK kan, itu nanti keluar sendiri NIK kamu itu ada di desil berapa, jadi mengikuti kakaknya. Itu biasanya desil itu berpengaruh sama dari kelurahan. Kayak misalkan kalian, maaf ya, keluarganya pernah dapat bansos ini atau bansos itu, nanti ke data juga. Jadi itu di desil itu ada tulisannya keluarga ini pernah dapat bansos ini gitu. Biasanya di kan kalau anak-anak kayak kalian kan terima bansos ya. Jadi paling dinik orang tuanya itu sih, kayak kedaftar orang tuanya waktu itu dapat bansos ini dari kelurahan gitu. Nanti ada datanya kok. Oke, baik. Terima kasih Kak, sudah sangat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Rosa Mulia dari RRB. Saya mau bertanya, apa tantangan terbesar kakak UNJ di perkuliahan dan cara mengatur jadwal di kegiatan lainnya itu gimana? Untuk tantangan terbesarnya sendiri, mungkin dari sistem belajarnya ya. Kalau di SMA kan kita masih diajarin, masih disuapin kayak yang tadi Bapak bilang. Kalau di perkuliahan ini kita harus kayak cari sendiri, mandiri, buat nyari bahan-bahan materi atau prakteknya. Nah, untuk aku sendiri tantangan terbesarnya itu karena dulu aku juga SMA ya, terus aku masuk ke jurusan yang seharusnya itu anak SMK yang masuk. Jadi aku kayak di awal-awal perkuliahan itu aku harus benar-benar ngejar ketertinggalan aku dari anak-anak SMK yang udah duluan belajar tentang jurusan yang aku pilih ini gitu. Terus juga mungkin tantangannya itu rasa apa ya, mood gitu. Soalnya tantangan terbesarnya ya betul diri sendiri, kayak untuk melawan rasa malas gitu, terus rasa kayak gimana ya, kan kita juga pasti pengen
kayak masih pengen main-main gitu kan. Tapi setelah masuk kuliah ternyata beda banget gitu pas kita masih sekolah gitu. Iya. Terus apalagi tadi? Atur waktu. Untuk atur waktu sendiri, mungkin karena aku juga ikut organisasi ya. Ini organisasi aku juga, Komdev. Mungkin untuk ngatur aku belajar sama organisasi itu, aku aku urutin dulu dari hal-hal yang terpenting gitu. Yang pertama kan yang pasti itu perkuliahan ya, itu nomor 1, itu nggak boleh diganggu gugat. Jadi untuk perkuliahan itu aku nomor 1-in, terus untuk organisasi itu mungkin bisa di nomor 2 atau 3-in gitu. Mungkin begitu, mau ditambahkan? Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya nyebutnya ke yang masih sekolah, bukan teman-teman, bukan rekan-rekan, saya anggap anak-anakku semuanya. Kenapa? Kan umurnya kalian ya seumuran dengan anak-anak saya. Ya, kalau yang udah gede-gede ya rekan-rekan. Ya, kalau yang masih sekolah saya anggap anak-anakku sekalian. Ya, kenapa? Karena memang kalian seusia sama anak-anak saya. Anak saya yang pertama itu sekarang masih kuliah. Masih kuliah, sedang menyelesaikan program pasca sarjana S2 di Institut Teknologi Bandung. Sedang menyelesaikan manajemen bisnis. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lulus. Amin. Ya, dulu S1-nya di Pajajaran Bandung. Ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi, program studinya adalah TV dan perfilman. Ya, lulus 4 tahun cum laude langsung ke ITB, melanjutkan ke program pasca sarjana. Anak saya yang kecil, yang kedua perempuan, seperti yang tadi saya cerita, lulus tahun yang lalu di SMA. Beruntung lulusan SMA sekarang ini yang namanya tes masuk perguruan tinggi nggak berbarengan, bisa milih banyak. Kalau zaman saya dulu cuma sekali, begitu gagal ya selamat datang, nunggu setahun berikutnya. Ternyata sekarang saya juga baru tahu banyak sekali pilihannya. UI buka, UNJ belum. Unsud buka, Undip belum. Jadi benar yang dikatakan oleh kakak semuanya, memang kita mesti rajin melihat informasinya. UI buka fakultas ini, fakultas berikutnya belum buka. Itu mesti rajin. Ya, jangan sampai mempersiapkan satu ujian, satu tes, terus habis itu selesai. Ya, contoh ya, anak saya yang terakhir pertama kali daftar di teknik UI, nggak keterima. Ya, teknik industri di UI nggak keterima. Habis itu langsung searching informasi lagi. Ya, tadinya pokoknya optimis teknik UI satu-satunya saya daftar. Mau di situ ya sudah. Biasanya anak-anak muda kan ideal. Pokoknya saya mau kuliah di situ. Kalau nggak keterima lebih baik nggak kuliah. Wah, kan gitu kan. Daftar nggak keterima. Habis itu buka semua searching, daftar di UNJ Fakultas Psikologi, daftar di Unsud Fakultas Ekonomi Bisnis Internasional, daftar di Unpad Fakultas Ilmu Kelautan, daftar lagi di Unpad Ekonomi dan Bisnis, semuanya keterima. Yang tadinya itu sedih karena nggak keterima teknik UI, berikutnya bingung, saya pilih yang mana yang saya mau ambil. Saya bilang istiqoroh saja, pilih, akhirnya ngambil di Unsud ditinggalkan, UNJ ditinggalkan, teknik kelautan tinggalkan, yang diambil adalah Fakultas Ekonomi Bisnis, program studinya adalah Digital Business. Nah, kira-kira begitu. Anak-anakku sekalian, saya senangnya hari ini apa? Hari ini adalah saya ngelihat auranya ingin sama-sama berjuang dari keterbatasan, ingin menjadi orang lebih baik. Bener nggak? Keterbatasan, ingin berjuang lebih baik. Kalau semangat itu ada, saya kok yakinnya kalian sukses semua. Amin. Amin. Karena apa? Karena yang modal paling dasar itu bukan duit. Serius. Bukan duit.
modal paling pertama itu kaliannya sendiri. Nawaitunya sekuat apa? Kalian bisa mengalahkan diri sendiri nggak? Mengalahkan diri sendiri yang melawan kemalasan, melawan mau enaknya saja, melawan pasrah dengan kondisi, ya orang tua saya nggak mampu, ya sudahlah saya nggak mampu aja. Kalau kalian itu sudah kena penyakit itu dan diam, hancur. Percaya deh hancur. Ya, saya nggak ngomong panjang lebar. Yang paling enak itu orang bilang kan experience the best teacher. Tahu nggak artinya? Dilarang kencing di sini. Artinya adalah pengalaman itu guru yang paling baik. Tapi pengalamannya orang lain, bukan pengalaman kita. Pengalaman orang lain itu guru yang paling baik. Saya cerita dikit ya. Saya lahir juga dalam kondisi orang tua yang miskin. Saya tinggal bukan di Jakarta, saya tinggal di kampung di Cirebon yang tahun 90-an desa saya itu masuk sebagai salah satu desa tertinggal. Kalau kalian kurang pinter, gampang. Caranya apa? Belajar 2 kali lipat daripada anak yang pinter. Serius, jangan sudah nggak pinter, belajarnya setengah kali lipat dari yang pinter, belangsak, udah nggak akan jadi orang, selesai. Kuliah, tadi nanya kan, bagi waktu gimana? Saya walaupun IP-nya 4, saya ketua senat loh. Serius, ketua senat saya. Ketua senat, ketua OSIS. Ketua OSIS itu lebih sibuk dari mereka. Lebih sibuk, saya mesti ke UI, ke anak mana-mana. Dan saya ketua senat tahun 97, 98. Lagi apa tuh? Lagi demo Soeharto. Artinya apa? Ketua senat itu demo. Yang Semanggi kan 98, itu saya lagi ketua senat. Dan saya meyakini ketua senat nggak bakalan tembak. Pasti korbannya masih biasa. Karena kalau sampai ada informasi senat ditembak mati, pasti geger. Paling nggak tangkap doang lah, nggak apa-apa lah. Loh, Bapak pernah tangkap? Ya jangan tanya, ketua senat pasti tangkap lah. Zaman itu, tapi nggak akan diapa-apain. Paling semalam nginep aja. Nah, artinya apa? Kalau kalian kuliah, terus aktivis, komitmen. Komitmennya apa? Kan tadi ada yang ngomong kan kakaknya ya. Kuliah nomor 1, organisasi nomor 2. Iya bener. Tapi mesti ada kiatnya. Kiatnya apa? Belajar sehari saya nggak boleh kurang dari 10 jam. Misalnya ya. Kalau ternyata waktu belajar saya kepake rapat organisasi 2 jam, konsekuensinya apa? Tidurmu kurangin 2 jam. Caranya begitu. Itu namanya aktivis yang beneran. Kalau aktivis yang bego, wah, nggak direkam apa? Nggak suruh mundurkan diri lagi saya. Kalau aktivis yang nggak bener, waktu kuliah dia ikut organisasi, waktu kuliah dia kemana-mana, waktu orang tidur dia tidur. Yang nggak ikut organisasi, yang kuliah saja 10 jam belajar, yang aktivis belajar 5 jam. Terus habis itu tidur, yang nggak bakalan pinter, IP-nya pasti kacau. Waktu belajar 10 jam, kepake rapat 5 jam. Konsekuensinya apa? Tidurmu kurangin 5 jam. Harus begitu. Itu cara manajemen waktu yang paling gampang. Jangan pernah kurang. Sama kayak besok kalian jadi terima duit, manajemen duit gimana? Selama kalian kalau dapat gaji, dipotong pengeluaran, sisanya nabung ya. Nggak bakalan kaya. Dapat duit, dikurangin belanja, kalau ada sisa, nabung, nggak bakal kaya. Iya, nggak bakal kaya, serius. Jadi cara gimana? Caranya adalah dapat duit, potong tabungan, sisanya pengeluaran. Jamin kaya. Kenapa? Tabungannya numpuk, pengeluaran hidup. Tapi kalau dapat duit, dipakai pengeluaran, sisanya nabung, tabungannya nggak bakalan ada. Yang ada cuma gaya-gayaan doang. Makanya kalau orang ngajarkan Islamic Financial Planning, Islam itu income, S saving. Income dulu, saving, L liability, baru untuk belanja-belanja. Coba tanyain orang tua kamu. Biasanya dapat duit, potong pengeluaran, sisa nabung. Nabungnya ada
alhamdulillah saldonya 0. Karena sisa. Karena sisa. Bisa pengeluaran. Tapi kalau punya uang 5 juta, target nabung saya 1 juta, ya sudah 4 jutanya gimana caranya hidup cukup. Tabungannya utuh nggak? Utuh. Itu Bu Tuti salah satu saya, alhamdulillah yang bisa naik haji sebelum umur 40. Saya cita-cita berdoa, ya Allah saya udah kerja, saya pengen naik haji sebelum 40 tahun. Kenapa? Karena naik haji itu ibadah fisik. Kalau sudah tua, ya pasti akan capek, ini paling jelek terpapar pingsan di sana kan. Kalau nggak mati di tanah suci gitu kan. Tapi kalau 40 tahun walaupun umuran dari tangan Allah, paling enggak ya masih sehat, bisa lari, bisa gendong orang yang kelelahan gitu. Nah, yang saya jalani ya begitu. Biaya naik haji berapa, saya potong, berarti tiap bulan saya nabung berapa, sisanya pengeluaran. Nah, nanti kan besok kan yang perempuan jadi ibu rumah tangga, jadi manajemen ekonomi, mesti begitu. Nggak boleh yang namanya pendapatan pengeluaran sisa nabung. Ya, cek aja semua siapa ke keluarga masing-masing, orang tuanya, ibunya, ada nggak yang meraktekin pendapatan nabung dulu pengeluaran. Rasanya 9,9% itu nabung sisa. Sisa pengeluaran. Mas Ari juga gitu ya? Iya. Sama. Apa begitu, Bim? Umum. Ya, itu keliru. Sama begitu. Keliru. Ya. Padahal balik. Baru dapat ilmunya ya dia. Itu keliru. Ya, jadi adik-adikku, anak-anak semuanya ya. Ya, polanya diubah. Zaman sekarang beasiswa banyak banget. Tempat kerja saya juga ada beasiswa. Triputra juga tempatnya Bu Tintin juga ada beasiswa. Astra juga ada, Adaro juga ada. Negara juga ada. Nah, pinter-pinternya kita untuk mengolah itu semuanya. Jangan diem, bergerak, searching. Jangan searchingnya TikTok, searching cari informasi. Itu mah searchingnya 5 menit, TikToknya 5 jam. Ya nggak akan dapet. Kira-kira begitu. Ya. Ya, jadi saya berharap nih dari wajah-wajah anak-anak semua yang ada di depan ini ketemu lagi tuh besok sudah, Pak, saya sudah kuliah di sini. Pak, saya dapat beasiswa ini. Pak, saya begini. Harapan saya begitu. Harapan saya. Oke, ada yang bertanya nggak, silakan. Ada yang bertanya? Boleh, bebas. Ayo. Apa malu bertanya? Anak saya yang pertama ya, nih anak saya yang pertama itu SMA-nya dari SMP-nya di Al-Azhar, SMA-nya minta pindah ke negeri di Jakarta. SMP-nya Al-Azhar saya di Bekasi. SMA-nya minta di Jakarta. Kenapa coba? Dia ngomong begini, Pak, kalau SMA Al-Azhar biayanya sekian. Kalau SMA di Jakarta gratis, nggak ngeluarin biaya. Biayanya yang kalau saya SMA Al-Azhar, biarkan saya untuk les-les dan yang lain-lainnya. Oke. Jadi daftarnya di SMA negeri di Jakarta. Di 71 Jakarta Timur. Ya, berawal 71 ya panggilan ke Pajajaran dari SMA 71. Sama ngadep saya, Pak, saya mau kuliahnya TV dan perfilman. Saya apa? Sebagai orang tua, apa nggak kuliah yang jelas aja? Ekonomi, hukum, ya, kedokteran, teknik, kok film gitu. Ya, tapi saya yakin saya kuliah di sini dan saya ngelihat ikhtiar langitnya kuat. Jadi saya ngelihat sholatnya, ngajinya, tahajudnya, ya sudah, saya izinkan untuk kuliah di situ. Ya, alhamdulillah jalannya dipanggil tanpa tes datang ke Pajajaran. Dengan tanpa tes itu bayarnya super murah, serius. Tadi kan ceritakan ya dipanggil tanpa tes kan, bayarnya murah, lebih mahal buat makannya di Bandung daripada kuliahnya. Makannya mahal. Makannya mahal. Biaya kuliah cuma 1 juta sebulan. Makannya 5 juta.
gitu ya, kira-kira gitu ya, murah. Jadi banyak kesempatan, banyak peluang, jangan diem, jangan tidur, jangan nyerah, bangkit. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada yang tanya? Ayo, mau ada kesempatan berinteraksi langsung dengan Pak Haji Suwani manajemen Board KK Indonesia. Apakah cukup paham? Ngerti ya? Nah sekarang, dulu saya ke kampus belajar, sekarang saya kembali ke kampus juga, tapi beda, buka kafe buat mahasiswa. Bedanya gitu ya. Dulu saya ke kampus buat belajar, sekarang juga saya ke kampus buka kafe buat mahasiswa di situ yang bisa ngopi dan internetan. Bedanya begitu. Ada? Silakan. Kalau nggak ada, saya tadi ngomongnya singkat, karena waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan seperti yang tadi saya doa di awal, kalian semua anak-anakku tetap semangat, ya, jangan berputus asa. Hidup memang sulit, tapi juga harus diperjuangkan. Perjuangan itu butuh kesungguhan, bukan butuh keterenaan. Kenapa Indonesia merdeka? Karena Indonesia berada dalam keterbatasan untuk kebebasan. Jadi banyak orang lahir sukses itu justru karena keterbatasan. Nah, keterbatasan yang ada pada diri kalian itu jangan jadikan sebagai alasan pembenar bahwa karena kondisi orang tua saya begini, maka saya ya begini aja. Itu dalil yang keliru. Justru keterbatasan yang ada itu dijadikan sebagai motivasi untuk kita harus lebih maju. Kebanggaan seorang anak adalah ketika kita mampu mengangkat derajat keluarganya. Kalian jadi anak, saya juga pernah jadi anak. Kok pernah Pak? Iya kan orang tua saya udah gak ada semua. Kan? Yang belum kalian lakukan, kalian jadi bapak, belum pernah kan? Jadi orang tua belum pernah kan? Kalau saya jadi anak pernah, jadi orang tua pernah, kan? Jadi saya tahu begitu bangganya, begitu senangnya, begitu bahagianya kalau melalui tangan jerih payah kalian mengangkat derajat orang tuanya. Pertanyaan saya, kalian pernah bermimpi nggak bisa menghajikan orang tuamu? Kalau kejadian bahagia banget nggak? Bisa dinilai nggak? Nggak bisa kan? Itu yang saya alami 2012 saya memberangkatkan orang tua saya. Kebayang nggak bisa bergandengan tangan ngelilingi Ka'bah dengan ibumu? Nikmat nggak? Nikmat banget. Ya. Itulah gandengan tangan terakhir saya dengan ibu saya sebelum ibu saya meninggal. Nah, coba pikirin kalian. Saya kampung, kalian lahir di kota. Saya lahir tanpa internet, kalian banyak internet. Saya lahir di desa yang tertinggal, kalian di Rusunawa, DKI Jakarta loh. Ibu kota loh. Lahirnya pakai dukun, pakai dokter. Nggak tahu, saya belum nanya ya. Karena sekarang pakai dokter, kalau saya dulu pakai dukun. Nah, nggak tahu tuh. Ya. Di sini kalian banyak tawaran KJP, dulu nggak ada. Jadi mestinya kita semua zaman dulu startnya dari minus, kalian nggak dari minus. Ya, satu-satunya modal yang harus ada cuma passionnya aja, semangat kalian aja. Passion, tahu passionnya? Passion itu semangat yang menggelora. Kalau bahasa ekstrimnya passion itu jihad. Nah, jihadnya tuh nggak boleh ini. Jihad untuk mengangkat derajat orang tua dan keluarga. Keyakinan saya, kalau kalian bergerak, ikhtiarnya sungguh-sungguh, pasti, ya, pasti akan berhasil. Kun fayakun, man jada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Suwani.